Good morning, Matthew level today. How are you this morning? Welcome back to our thematic. We are going to tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Alright, before we start our class for today, it's better if we are prayed together. Lead by Rio. Let's pray, dear Lord Jesus. We say thank you for the lesson. Now we want to study mathematics. Please help us and guide us. And Jesus Christ, amen. Thank you, Rio. Alright, my students, this is our purpose of our material for today. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi simbol serta menyebutkan bunyi sila ketiga. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan cara penggunaannya, serta langkah-langkah membuatnya dengan tepat, serta mampu membuat karya seni cetak 3 dimensi dari bahan tanah liat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan serta menyampaikan ungkapan perintah yang terdapat dalam teks dengan tepat, menjelaskan ciri-ciri kalimat, ungkapan, dan menggunakan kalimat perintah dengan tepat. Oke, anak teacher, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Yang pertama adalah buka tematiknya halaman 58. Sudah dapat ya, nak, halaman 58? Oke, di halaman 58, di situ kita akan mengamati sebuah percakapan. Nah, di dalam percakapan tersebut, kita akan menemukan yang namanya kalimat perintah. Tahu kan apa itu kalimat perintah? Dan nanti kita akan melihat dari percakapan ini yang mana kalimat perintah. Oke ya, anak teacher ya, dan kita akan menggarisbawahi yang mana yang disebut dengan kalimat perintah. Oke, perhatikan anak teacher. Yang pertama, teacher akan jelaskan apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita hendaki. Jadi contohnya ketika kamu menyuruh adikmu ngambil sesuatu, misalnya ambil minum, ambil cangkir, itu termasuk kalimat perintah. Supaya apa? Dilakukan untuk kita kan? Jadi kita suruh, berarti kita itu memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Jadi perhatikan anak teacher. Di sini juga teacher akan menyebutkan contoh kalimat perintah. Perhatikan yang pertama, usirlah ayam itu. Berarti kita menyuruh untuk ayam itu diusir. Yang kedua, pergilah dari sini. Kemudian selesaikan ujianmu. Itu termasuk kalimat perintah ya, anak teacher ya. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah jika dilisankan, maksudnya dilisankan itu diungkapkan, akan bermutasi naik dan di awal dan bermutasi rendah di akhir. Jadi ketika kita menyuruh orang lain, anotasi kita itu, pengucapan kita itu agak lebih naik seruannya ya, nak. Contoh, usir ayam itu, berarti dia naik pengucapannya ya. Yang kedua, kata yang bermutasi naik biasanya ialah merupakan kata dasar. Jadi kata dasar dari apa yang kita ungkapkan. Oke ya, anak teacher. Kemudian yang ketiga, bersifat menyuruh, memerintah, itu yang kita kehendaki kepada orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke 58 ini. Kita lihat yang mana yang termasuk kalimat perintah. Oke ya, ini ya, nak. Jangan lupa buang sampah di keranjang sampah. Nina bersihkan juga, jangan bersihkan pajangan kelas. Itu termasuk kalimat perintah. Ya. Kemudian dari perintah itu disebut ada juga yang namanya kalimat tanggapan, respon dari yang disampaikan. Ini dia kalimat responnya. Oke ya, anak teacher. Kemudian kita masuk ke halaman 58 yang ini. Perhatikan gambar berikut, tentukan yang mana kalimat perintah. Yang pertama mana, nak? Iya, ini. Jagalah kebersihan kelasmu, memerintah supaya kemudian yang ketiga, ini buanglah sampah pada tempatnya. Oke.
Kemudian yang terakhir, rapikan bukumu setelah dibaca. Itu termasuk kalimat perintah ya. Kalau siramlah tanaman dengan teratur itu adalah kalimat petunjuk. Oke ya anak teacher. Oke, kita lanjut ke halaman 59. Perhatikan bukunya halaman 59. Di halaman 59 kita akan mempelajari mengenai Pancasila, yaitu dengan bunyi sila ketiga. Apa itu bunyi sila ketiga Pancasila? Nah, ya, Persatuan Indonesia. Dengan lambangnya apa? Pohon beringin. Menurut anak teacher, apa sih manfaat dari Persatuan Indonesia itu? Oke, teacher akan jelaskan ya. Yang pertama, sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kemudian lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian maknanya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus saling bersatu, menjaga persatuan supaya apa? Tidak terjadi perdebatan antara kita dengan orang lain, atau kalau masyarakat Indonesia kan banyak berarti harus saling bersatu. Oke ya. Sekarang kita masuk ke sini, kita coba gambarkan pohon beringinnya ini. Kita kasih gambarnya ya nak. Ini contoh pohon beringin, kemudian ini bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke ya anak teacher, maknanya diingat harus menjalin apa? Persatuan dan kesatuan. Oke ya. Sekarang kita masuk ke halaman 60. Anak teacher buka bukunya halaman 60. Di halaman 60 kita akan berkreasi mengenai karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi teacher? Oke, ini dia karya seni 3 dimensi, yaitu karya seni yang bisa dilihat tidak hanya dari panjang dan lebarnya saja, tetapi juga ketinggian dan kedalaman. Jadi kalau dikatakan karya seni 3 dimensi itu adalah gambar atau karya seni yang bisa kita lihat kedalamannya, panjangnya, lebarnya, dan isinya. Itu termasuk dari karya seni 3 dimensi. Dengan perhatikan, ini ciri-cirinya memiliki ruang atau volume ataupun isi. Ya, jadi kalau kita isi sesuatu ke dalam, contohnya air, dia bisa jadi tampung. Beda dengan ketika menggambar atau 2 dimensi, hanya kita lihat bisa raba tapi isinya tidak ada. Oke ya. Kemudian bahan-bahan ketika membuat karya 3 dimensi adalah tanah liat biasanya ya, yang bisa dibentuk plastisin. Oke nah, ini dia contohnya plastisin warna-warni. Kenal kan plastisin? Oke, kemudian contohnya ini dia patung, vas bunga, topeng, guci, boneka, dan lain-lain. Oke ya, anak teacher, sampai di sini paham ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, itu semua mengenai untuk pembuatan karya seni 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke tematik halaman 64. Oke, sudah dapat bukunya halaman 64. Oke, di halaman 64 kita akan membaca mengenai percakapan. Kemudian di sana kita akan disuruh untuk menunjukkan kalimat perintah. Oke, cara bacakan sekali lagi. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi permintaan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Oke ya, jadi menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Oke ya, paham teacher. Kemudian kita teacher sampaikan lagi di sini akan kita belajar mengenai kalimat tanggapan. Apa itu kalimat tanggapan? Tanggapan merupakan suatu reaksi seseorang berupa komentar atas sesuatu peristiwa atau kejadian yang ia lihat, baca, dengar, atau rasakan sendiri. Oke, dari bacaan ini kita akan tentukan mana yang termasuk kalimat perintah dan mana yang termasuk kalimat tanggapan. Oke, paham teacher? Oke, yang mana teacher, mana yang merupakan kalimat perintah? Oke, kita garis bawahi ya. Yang merupakan kalimat perintah adalah yang ini. Oke, paham? Kemudian yang merupakan kalimat tanggapan adalah yang di bawahnya itu ya. Baik Pak, yang begitu ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu untuk hari ini untuk ayo berlatih tematik temat 6 subtematik 3 halaman 61 dan tematik halaman 65 subtematik 3 ya. Oke, before we close, let's pray lead by Ezekiel. Let's pray. Lord Jesus,
We thank you for your blessing. Now we want to finish our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Bye-bye.